Jadi gue bakalan kasih banget apa yang lo pengen, bikin sesuai dengan apa yang lo mau. Pertimbangan dalam membeli motor salah satunya adalah after sales-nya, meliputi tempat servis, maintenance, modifikasi, dan ketersediaan spare part. Salah satu produk APM motor yang sudah cukup mendunia yaitu KTM melalui varian Sport Fairing, Naked Bike, dan Adventure sejak tahun 2019 hingga 2021. KTM sudah melakukan assembling unit secara lokal di Gresik. Sementara versi Trail belum ada perakitan lokal, karena versi ini masih mengandalkan pasokan dari KTM Austria dengan harga fantastis. Bagaimana motor KTM tetap digemari? Salah satunya dengan jaringan aftermarket yang baik. Monkey Work Garage atau MWG bengkel yang mengkhususkan servis di ranah modifikasi KTM berlokasi di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tumbuh karena gap modifikasi KTM belum tergarap dengan baik. Kehadiran part aftermarket mulai dari aksesoris hingga performance engine disajikan dengan lengkap melalui kombinasi pengembangan produk lokal dan part import dari India. Pat! Wah, akhirnya. Iya, Ini dia nih bengkel ya? Iya, ini rekomendasi temen gue. Wah. Kenapa gue nyariin Fadel untuk kesini? Karena di sini itu spesialisnya KTM, dari yang Orion sampai yang modifikasi datangnya itu ke sini. Jadi biar Fadel yakin kalau misalkan dia mau beli KTM. Udah, mending kita ngobrol langsung sama ownernya aja kali ya. Ada ownernya? Ada. Langsung aja. Ketika gue datang di Monkey Work Garage ini, gue cukup impress di interiornya. Ini bengkelnya? Iya, jadi Karena menurut gue dari segi interiornya serba oranye. Dan menurut gue ini sangat colorful sekali. Dan gue mendapatkan insight-insight baru di sini, terutama di motor-motor adventure dan naked bike. Karena spesialisasi KTM itu di ranah tersebut. Sehingga nggak cuma di ranah sport yang gue suka, tapi gue mendapatkan insight baru di Monkey Work Garage. Bro, Halo. Bro Herman ya? Bro. Yes, Herman. Patra. Halo, gue Herman. Gue founder dan owners dari Monkey Work Garage. Monkey Work Garage berdiri di tahun 2018, khusus untuk modifikasi awalnya. Tapi di 2019 kita tetap fokus di modifikasi dan juga sudah mulai merambah ke maintenance karena memang teman-teman Orange Squad di luar sana banyak minta ke kita untuk kita bisa lakukan maintenance untuk KTM-nya mereka. Gue denger bro, emang spesialisasi KTM. Yes, betul. Di sini juga katanya bisa servis, modifikasi, Yes. sama tune up juga bisa. Yes, karena memang kita spesialis KTM. Jadi kebutuhan lo buat servis, buat modifikasi, buat tune up ada semua. Iya, soalnya dia tuh ragu om. Katanya KTM tuh tempat servisnya sedikit. Dealer resmi atau mungkin bengkel resmi tersebut itu sedikit kewalahan dengan banyaknya permintaan teman-teman untuk maintenance. Akhirnya juga minta kita untuk lakukan maintenance seperti halnya di bengkel resmi. Dan bersyukurnya lagi, di tahun 2021, kita Monkey Work Garage akhirnya terjalin kerjasama dengan KTM India untuk supply spare parts. Yang mana itu sangat dibutuhin banget buat teman-teman pengguna KTM di Indonesia. Nah, kalau di Monkey Garage ini, secara spare part-nya apakah cukup lengkap kah? Dan setiap tipe KTM apakah udah terpenuhi gitu? Karena kita memang spesialis KTM, jadi lengkap banget. Kita juga ada kerjasama pastinya Yes. sama brand-brand lokal yang bertaraf internasional. Gitu kan, kita ada M15 yang Yes. kita riset bareng sama mereka untuk bikin aksesorisnya si KTM ini. Tapi untuk dari Monkey Work Garage sendiri, ini tuh ada spare part yang memang bikin dari sendiri gak sih? Kalau yang kita R&D baru dari nol ya, kayak exhaust system, knalpot ya, Ada ya? knalpot itu kita bikin dari nol. Kita bikin kita dengan brand-brand lokal yang tadi seperti kita Kolaborasi sebut. berarti ya? Kolaborasi. Terus juga kayak crash bar, Oh, crash bar, iya, iya. top rack ataupun side rack itu dipakai di tipe adventure. Oh, Gitu. Khususnya brand yang kita keluarkan sendiri. Itu kita produksi di Taiwan. Kita menggunakan brand FXR. Itu murni kita develop antara Monkey Work Garage dengan satu produsen di Taiwan. Itu melengkapi semua varian KTM dari Duke, RC, dan Adventure mulai CC 200 sampai dengan 390. Ih, bro, kayaknya gue tertarik deh liat yang itu deh. Oke. Yang orange, soalnya kan sini serba orange. Nah, Tapi itu kayaknya mentereng banget. itu KTM Duke 200. Kita lihat. ya.
Ini di repaint lagi nih kayaknya nih. Yes, Iya kan betul. repaint lagi kan? Betul. Tapi ini untuk pengerjaannya dirombak semua atau memang hanya bagian-bagian tertentu aja? Ini bisa dibilang full modifikasi. Jadi dari mesin sampai dengan tampilan. Mesin kita pasangin piggyback. Piggyback itu fungsinya apa tuh, Nah, bro? piggyback itu sama kayak remap ECU. Cuman kalau piggyback itu dia ada alat tambahan buat manipulasi si ECU-nya. Oh, Dan ada oke. mapping switch. Jadi kayak MotoGP. Oh. Kalau dia lagi balapan atau lagi jalan touring, pas dia butuh ngerasa motor gue pengen cepet, dia tinggal diganti aja switch-nya. Oh, ada penambahan switch-nya itu tadi ya? KTM itu performanya udah cukup oke. Bahkan waktu itu sempat ada dialog dengan tim mekaniknya dari KTM dan dia ngomong, kalau kalian apa-apain mesin ini, 100% pasti akan hancur. Jadi memang bukan seperti zaman atau mungkin motor-motor kebanyakan yang kita mainin sektor mesin dengan segala macam kemampuan si mekanik buat up ataupun apapun. Enggak, ini RPM-nya bisa dibilang cukup rendah. Dia limiter hanya di 10.500. Kompresinya tinggi dengan karakter bensin atau spek bensin yang harus juga tinggi juga. Nah, pengapiannya pun besar. Sebetulnya 3 komponen ini itu yang sering jadi masalah buat teman-teman. Dan 3 komponen ini pula, ini yang memang memenuhi regulasinya Euro. Kita menggunakan alat dari Dimsport dari Itali. Gimana caranya ECU KTM itu bisa kita remap ulang sehingga performance motor-motor KTM kalian bisa jauh meningkat. Dan bisa dipastikan juga itu aman buat kalian. Jadi buat daily use ini oke, aman, tidak akan masalah. Sampai saat ini ya bersyukurnya teman-teman pada enjoy setelah remap sama kita dan hasilnya juga memuaskan. Ini tampilannya udah full banget nih. Iya, kayaknya udah Ini benar-benar asli gas udah standar full deh. banget. Kalau bahasa sekarang mungkin udah head on kali ya. Iya doang, iya. Cat kita udah ganti, setelah itu lampu juga kita ganti, knalpot kita ganti. Untuk braking system dari master rem itu udah kita ganti. Kemarin ngerjain ini sekitar 2 minggu. Menurutku cepet loh. Udah plus repaint-repaintnya? Udah. Itu lama justru di repaint. Karena oke, kita kan oke. repaintnya ini bener-bener pakai material yang nggak main-main. Oke, Gitu. oke. Jadi ini space shaker semuanya dan warnanya custom. Jadi kita request warnanya khusus untuk kita. Jadi nggak ada tuh di buku warnanya mereka nggak ada. Oke, Kalau oke, warnanya. oke. Part-part yang kepasang terutama ECU juga semuanya tuh plug and play berarti ya? Semuanya plug and play. Oh. Semuanya kalau untuk KTM bisa dibilang 99% itu plug and play. Peruntukan memang buat KTM. Oke. Nah bro, kalau kita ngomongin spek balap lah. Tadi kan ada daily, nah kemudian ada racing di balap. Ya. Nah untuk persettingannya tuh gimana tuh kalau untuk motor KTM yang pengen ghost racing gitu? Yang pertama adalah kita memang sedikit lakukan sentuhan di dalam mesin porting polishing. Tapi tidak banyak, jadi benar-benar hanya sedikit saja. Biar durability-nya pun aman. Setelah kita porting polishing, terus abis itu kita pasangin piggyback. Itu kita pakai Powertronic. Powertronic itu kebetulan dia piggyback yang spesifik khusus untuk KTM. Dan dia ada mapping switch-nya. Jadi kayak di MotoGP itu, ya kan? Kira-kira setelah sekian lap butuh lebih basah lagi, itu kita tinggal rubah aja. Jadi ada mapping switch-nya, mapping 1 dan mapping 2. Terus kaki-kaki. Nah iya. bukan cuma mesin kencang doang dong. Suspensi segala macam gitu ya? Jadi percuma mesin kencang kalau suspensi lo nggak oke, ya bakalan susah juga kalau Percuma bawanya. gitu ya? kan? Iya. Itu suspensi kita setting sesuai dengan kebutuhan berat badannya rider, misalkan gaya ridingnya dia. Betul, betul, betul. Itu jadi itu mesin pertama, kedua suspensi, ketiga braking system. Oh iya. Braking system tuh berkaitan sebenarnya sama handling, ya kan? Braking system kita harus upgrade, kita sesuaikan. Karena kenapa? Biar makin maksimal dong pada saat di track. Yes. Nah bro, tadi kan udah mengenai semua detail untuk balap dan lain-lain. Yes. Nah, gue mau nanya tentang kaki ini. Oke, kalau kita bicara kaki, gue pengen sekalian kasih unjuk kalian nih motornya. Nah, itu tuh yang hitam ya? Ada di situ. Oh, ini beda ya? Beda juga tipe. Ini yang 200 ini yang? Itu 250. Oh, langsung aja kita lihat ya. Boleh? Kita lihat situ ya. Wah, ini sih benar-benar black banget ya. Bisa dibilang nggak sih? Banget. Pertama dari batok depannya sih, bro. Yes. Kayaknya bener-bener laki dan gahar banget sih ya. Yes. Nah, kalau emang kita bicara kayak kaki akan kita rubah buat teman-teman yang buat balap ataupun daily atau buat harian. Itu yang pasti suspensi, ya kita tahu, pasti kita akan rubah. Oh, lins. Yes. Ngalahin dan tak bukan. Nah, depan All-Lins itu memang belum ngeluarin suspensi upside down khusus untuk dia, tapi cartridge-nya ada. Oh. Jadi hanya di dalamnya aja. Crash bar juga katanya lokal ya? Apa? Iya, ini yang tadi kita sebut kita kerjasama dengan M15. Oh iya, Ini M15 side track untuk bawa tas
Yes. Jadi di samping kalau touring, jadi biar tasnya aman. Oh iya, mau Nggak berpergian jauh. masuk ke ban gitu. Kalau untuk exhaust pakai apa nih? Ini kita pakai Aero Thunder Black Aluminium. Kalau di KTM itu cuma ada 3/4 dan half pipe. Half pipe. Iya, Oke. half pipe. Ini half pipe. Jadi yang kita ganti slip on-nya dan katalisnya. Nah, terus kalau kita ngomongin color nih, warna ya. Hmm, Ini kayaknya warnanya tuh benar bisa dibilang custom made ya. yes. Jadi ini silver bukan sembarang silver. Tahu lah, KTM selalu dengan orange. Ini berhubung ikonnya MWG, gitu. Kita pengen sesuatu yang beda dari motor ini, gitu. Yaitu warna salah satunya. Yes. Dan akhirnya warna, ya kita nggak mau kita keluarin unsur orange itu kita buang. Mungkin kalau lo perhatiin Porsche Cayenne, silvernya mirip kayak gini. Nah, gue ngambilnya dari Cayenne. warnanya Porsche yang Cayenne tuh, warnanya kayak gini, dan itu kita ngambil dari situ. Rencananya bro, gue pengen ngambil motor KTM RC 250. Yes. Kayaknya di dalam ada nih. Itu kita pakai buat balap. Itu motor pertamanya kita juga pada saat waktu itu MWG atau Monkey World Garage berdiri. Hah? Dari sebelumnya, di 2016, itu motor pertama kita. Jadi itu yang kita bangun total dari sama kayak gini. Cuman kalau ini lebih ke looks-nya. Looks-nya? Yang 200 juga ini lebih ke looks, kalau itu lebih ke Performance juga. performance-nya. Kayaknya gue udah gak sabar nih, langsung aja kita Kayaknya kita lihat lihat ya. aja. Boleh. Wah, ini sih KTM RC 250. Yes. Sport, ini sport bike banget. Ini apalagi knalpotnya tuh bener-bener di samping, bener-bener kayak Yes. GP look banget ya. Yoi. Pertama gue pengen nanya dulu nih, kenapa dari sekian banyak 250 cc, lo milih motor KTM. KTM ini? Dan ini kan setahu gue 1 silinder. Yes. Sedangkan beberapa temen-temennya itu 250 cc ada yang 2 silinder gitu ya. Jadi waktu itu gue ngeliat satu pembalap di balapan di luar di Amerika, itu pembalapnya basic yang akan naik Moto3 salah satunya. Oke. Pakai motor ini. Oh. Gitu. Jadi pas gue lihat ini motor kok unik ya, keren ya, dan beda dari yang lain. Oke. Ya kan? Eksotik. Terus gue anggap juga ini bakalan akan jadi lebih keren kalau gue touch up, gue modifikasi. Iya, lo istilahnya retouch kayak lagi gitu ya. Gue retouch lagi. Kita bangun nih motor. Ya, ini motor yang emang kita pakai khusus untuk track day, Yes. khusus untuk balap. Upgrade-nya juga istilahnya kiblatnya ke dunia balap. Di 2018, kebetulan juga gua itu bisa dibilang menjadi salah satu penggagas One Make Race KTM RCD atau RC Danduk. Gua dan Om Ziad kita berpikir karena kita sama-sama pecinta KTM, kita sama-sama suka untuk track day. Akhirnya kita berdua untuk berinisiasi untuk oke, kita bikin aja One Make Race KTM. Itu berlangsung 2 tahun. Jadi di 2018 sampai berakhir di 2020 sebelum pandemi. Total race yang pernah kita buat 18 race. Jadi kita fasilitasin teman-teman yang pengen turun dan nyobain balapan di Sentul. Oke. Akhirnya kita bikin eventnya lah. Samping itu, kan harus menang juga nih gue nih. Yes. Ya kan? Berhubung juga kita udah ada beberapa trofi yang kita dapetin. Wah, mantap itu. Ya kan? Rider ini siapa? Saya sendiri. Wah, biasanya kan beberapa orang dia pakai joki gitu kan atau Yes. gimana. Ini ternyata langsung Gua sendiri. ownernya sendiri loh. Jadi makanya gue bisa klaim gue spesialis KTM ya karena memang gue semua ngerasain. Wah, Kayak mantap. gitu. Nah, kesan gue setelah berkunjung ke Monkey Walk Garage, itu banyak banget informasi yang memang belum gue ketahui mengenai KTM modification. Di sini tuh benar-benar spesialisnya KTM, yang dimana gue sama Fadel dapat informasi banyak mengenai modifikasi. Nah, jadi dari situ, Fadel lebih yakin buat beli KTM. Berhasil deh gue racunin Fadel. Harus buru-buru ya. Aduh, racun. Gue tuh jadi tambah yakin untuk beli motor KTM RC 250. Kenapa? Karena di Monkey World Garage ini secara servis, maintenance, modifikasi, mereka spare part-nya cukup lengkap. Jadi gue nggak ragu lagi, dan akhirnya gue memutuskan untuk beli KTM RC 250. Tinggal ditunggu jadi Orange Family. Wah, bener, bener, ya kan? Oke, kok. Dengan senang hati kalau udah ada KTM, kalau RC. datang ke sini pasti bakalan Langsung kita dijamu kerenin deh. Baik lah pasti di Iya. sini. Oke, bro. Oke, Kita duluan ya. thank you Iya, banget. bro, ya. Thank you Siap, bro. banget. See you, bro, ya. See you, thank you. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Di channel Black Experience.